paling sibuk kayak kepanitiaan, terus juga kan kalau di FK banyak student exchange ya, walaupun misalnya kadang online itu banyak banget itu kesempatannya, jadi banyak kegiatan kayak gitu. Terus juga lagi persiapan UAS, terus kegiatan asrama. Udah. Emang dari awal jadi kadep kastat ya di BEM. Nah, karena di kadep kastat kan pergerakannya sospol, tiap ada gerakan itu harus izin ke dosen. Nah, jadi dosennya tuh kenal dan jadi banyak informasi yang didapetin gitu. Nah, setelah itu kalau misalnya ada student exchange, kita harus daftar dulu ke mereka. Nanti setelah itu diseleksi. Nah, di seleksinya itu kita harus ngirim syarat kayak misalnya English proficiency test, terus juga ngasih CV kita, terus ngasih reason kenapa kita mau ikut student exchange tersebut. Terus juga kayak ditanya tentang topik yang dibawa kayak misalnya telenursing atau misalnya e-health dan lain-lain. Nah, kalau misalnya lolos ya nanti ikut, kalau misalnya nggak lolos ya nggak ikut. Kayak misalnya dulu di Hanze di Netherlands, terus juga kemarin di Taiwan Suzhou University, dan sekarang lagi ikut yang di Mahidol Thailand. Oh, keren-keren Kak. Gak ada cara khusus sih, kayak orang pakai Notion atau aplikasi untuk ngatur waktu. Jujur kayak aku gak suka karena itu ribet menurutku, kayak kita harus buka laptop untuk tahu jadwal kita. Jadi aku lebih ke nulis di buku atau misalnya kertas disobek terus ditempel di pinggir tempat tidur. Terus kayak oh kalau misalnya besok tahu kita mau ngapain, jadwalnya apa aja gitu. Tapi tetap ada kayak timetable atau misalnya kayak jadwal kita setiap hari. Tapi nggak sebagus orang gitu kayak di Notion dan lain-lain, karena aku lebih milih untuk nulis dan cari sarana yang gampang aku lihat gitu. Jadi ya gitu pakai kertas tempel di dinding. Terus juga apa ya, kita harus tahu aja gitu terkait prioritas kita dan kemampuan kita. It depends on you. Kalau misalnya kayak lebih merasa lebih bisa ngerjainnya tuh yang esai dulu, misalnya kan kalau di FIK banyak tugas esai ya, udah kerjain dulu esainya karena kita merasa gampang, baru yang sulit. Oh, pernah. Itu benar-benar baru dirasain kemarin waktu seleksi Filmapres. Itu benar-benar burnout, terus semua tugas jadi kepospon, terus juga jadi kayak banyak tugas yang terbengkalai, terus juga ada tugas yang telat dikumpulin karena saking kayak burnout, udah gak tahu harus gimana dan ngerasa susah banget. Terus kalau misalnya cara untuk overcome itu lebih ke kayak tidur biar kayak nge-refresh otak, terus juga berhenti dulu aja, jangan dikerjain. Terus juga ketemu keluarga atau ngobrol sama keluarga. Jadi kayak nggak tahu kenapa tiap ngobrol sama keluarga tuh enak aja gitu, jadi lebih ringan lagi bebannya. Tapi karena semudah itu healingnya, jadi burnout-nya juga lebih cepat selesainya gitu, nggak gampang burnout. Terus juga emang orangnya tuh kayak kalau kita lagi sulit, kalau kita ngerasa udah gak bisa ngelakuin apa-apa, kerjain aja tugasnya, tapi jangan perfeksionis gitu. Kerjain aja seadanya, ketik gitu aja nggak apa-apa gitu, salin ketik. Nah, setelah kita ngerasa oke, kita buka lagi dan perbaiki tulisan-tulisan kita. Itu adalah cara paling efektif ketika kita lagi burnout, gak bisa mikir, tapi tugas kita banyak. Saya tahu keluarga aku tuh jarang nge-push aku untuk jadi sesuatu yang gimana ya. Mereka tuh udah bersyukur gitu punya anak kayak aku yang segini. Jadi aku gak ada pressure dari keluarga tuh gak ada. Kalau dari teman-teman juga gak ada sih sekarang, kayak aku gak tahu siapa yang harus aku iriin gitu. Aku merasa ya udah setiap orang tuh punya pace-nya masing-masing, punya path-nya masing-masing. Jadi ya udah gitu. Apalagi kayak misalnya iri sama temanku dari universitas lain dengan jurusan lain, itu kayak nggak proper banget, nggak apple to apple untuk kita bandingkan dengan orang itu. Udah jalannya beda, jurusannya beda, universitasnya beda gitu. Terus juga kalau pressure, aku pernah yang kemarin kan aku mapres tahun kemarin tuh ikut mapres kan, nah terus dapat kan dan jadi finalis termuda waktu itu. Kayak tahun ini tuh sebenarnya bukan waktunya angkatan aku, ini angkatan 2019, tapi aku kemarin daftar dan masuk finalis dan dapat gitu untuk juaranya. Nah itu aku pressure karena takutnya kayak orang tuh ekspektasi kalau Alfi itu pinter, kayak di kelasnya harus bagus. Nah itu cukup pressure, tapi sekarang aku ngerasa kayak ya udah,
yang menjalani tes Mapres tuh aku, dan aku juga lulus. It means memang aku capable dan juga memang apa ya, terstandarisasi lah untuk lolos gitu. Jadi ya udah nggak apa-apa kalau misalnya nanti ada kurangnya atau misalnya nilainya jelek atau remedial, ya udah nggak apa-apa, itu kan kayak normal. Mana ada Mapres yang nilainya selalu A, mungkin ada, tapi ya itu nggak usah membandingkan aku dengan dia juga gitu. Kayak ya udah, kalau misalnya mau nyari Mapres yang nilainya bagus terus gitu, cari orang lain gitu. Salah satu matkul di keperawatan bahwa kualitas tidur kita itu berpengaruh pada kesehatan kita, karena kayak fokusnya kita, kinerja otak kita itu tuh punya batas dan butuh istirahat. Jadi kurang tidur itu berpengaruh pada kualitas otak kita gitu. Nah, kalau misalnya ada orang yang ngerasa bangga dengan kurang tidur, itu gimana dan kenapa? Karena menurut aku pribadi itu artinya dia nggak bisa manage waktu dia, sampai waktu di siang hari sampai malam yang cukup tuh nggak cukup. Nah, jadi aku tuh kayak, jujur aku tidurnya tuh selalu jam 12, maksimal tuh jam 1. Dan bangunnya tuh jam 3 atau jam 4 karena diasramakan. Nah, tapi aku jujur kenapa aku tidur jam segitu? Karena setelah belajar, aku pengen punya waktu buat TikTokan atau Instagraman atau YouTubean atau nonton film. Jadi, apa ya, rest of time-nya itu dipakai buat itu. Bukan buat belajar doang. Karena kalau belajar doang sebenarnya 8 jam juga cukup. Atau misalnya sampai jam 9 juga cukup. Tapi aku pengen main TikTok, aku pengen ngobrol, pengen nonton TV, nonton film. Akhirnya tidurnya jam 12 atau jam 1 gitu. Dan aku yakin semua orang tuh nggak belajar terus-terusan sampai pukul 12, 1 atau 2 malam. Pasti mereka ada waktu yang mereka gunakan untuk hal lain. Dan itulah kenapa dia tidurnya malam. Anaknya memang kayak udah segini dan itu udah cukup dan baik, dan teruskan Alfi, you can do the best in the future gitu, kayak udah aja. Nah, terus kalau misalnya ekspektasi orang lain, aku lebih ke minta aja teman-teman untuk jangan ngasih ekspektasi lebih, khususnya ke orang-orang terdekat. Terus aku juga bukan orang yang suka show up prestasi aku juga, karena aku malu gitu. Dan kayak kemarin aja waktu Mapres diselamatin, aku tuh awalnya nggak mau di repost gitu karena malu kayak nanti orang-orang tahu, tapi karena gak enak juga akhirnya di repost. Dan yang artinya kayak ya udah nggak apa-apa kalau memang harus ternyata orang tahu, ya udah nggak apa-apa. Tapi kalau misalnya ada ekspektasi lebih yang nggak sesuai sama aku dan nggak aku terima, ya udah nggak apa-apa juga, itu kan hak mereka, kita nggak bisa minta mereka untuk gak berekspektasi juga. Aku juga pernah insecure kok, tapi emang aku juga kadang gak sesuai waktunya. Aku juga kadang pengennya tuh tidur terus, kadang target aku juga gak tercapai, kadang aku juga seharian gak belajar, dan itu tuh normal banget. Gak ada ya orang yang sampai dalam seumur hidupnya belajar mulu, bagus mulu, perfect mulu, itu gak ada. Nah, tapi mungkin yang pengen aku kasih tahu dan menurutku itu efektif adalah kita tuh harus yakin gitu loh kalau kita tuh punya jalan masing-masing. Kayak misal walaupun nanti misal kita bertiga tuh jurusan keperawatan, tapi aku yakin nanti di masa depan kita jalannya tuh beda gitu. Ada yang jalan ke Garut, ada yang jalan ke Depok, ada yang jalan ke Jakarta. Jadi jangan banyak membanding-bandingin gitu loh. Aku dulu waktu SMA karena circle-nya kayak gitu, aku banyak membandingkan dengan orang lain karena aku takut ada orang yang mengunderestimate aku daripada teman-teman aku. Dan dari sejak SMA itu aku tahu ternyata nggak ada yang perlu dibandingkan, kita beda. Terus juga aku punya kelebihan dari diri aku, mereka juga punya kelebihan dari diri mereka, yang mana mereka nggak punya kelebihan aku dan aku pun nggak punya kelebihan mereka. Dan dari situ aku sadar kayak nggak ada yang perlu kita bandingkan dengan orang lain. Jalan kita tuh beda-beda dan kesuksesan kita itu tergantung pada diri kita sendiri. Kayak ya udah, kalau suksesnya tergantung kita, kenapa harus mikirin orang? Itu tuh wasting time, wasting energy, membuang segalanya dah. Jadi just focus on you,
nanti juga kalian akan menemukan jalan yang menurut kalian, oh ini aku banget, kayaknya aku bisa sukses deh lewat jalan ini. Walaupun mungkin orang naik mobil, kita jalan kaki, pasti ada hikmahnya. Sekali. Betul. Jadi jangan banyak jangan banyak banding-bandingin juga sih, karena memang benar kita tuh beda satu sama lain. Kita punya kelebihan masing-masing, dan orang juga nggak punya kelebihan kita gitu. Benar banget, Kak. Aku sangat menyukai jurusanku karena kesehatan tapi holistik untuk pasien yang sakit dan pasien yang sehat. Terus juga banyak juga kan spesialisnya kayak jiwa, komunitas, medikal bedah, anak, maternitas, dan lain-lain. Dan that's why aku merasa ini adalah, ini adalah jurusan yang tepat buat aku. Kalau dukanya aku lebih ke kayak quality of nurses di Indonesia. Kayak bukan nursesnya sih, quality of system di Indonesia. Kayak kualitas sistem di Indonesia, sistem pelayanan kesehatan di Indonesia tuh masih kurang banget untuk mensejahterakan perawat karena gajinya dikit. Betul. Tapi kuliahnya susah banget. Ini aku nggak ada, aku tahu semua jurusan susah. Tapi sometimes kita mikir, dokter tuh susah banget. Dan sumpah aku nggak tahu apa karena aku di UI apa gimana. Tapi keperawatan di UI susah banget. Terkenal banget anak-anak RIK, rumput ilmu kesehatan di UI. Itu sangat banyak tugasnya karena sistemnya itu lebih ke orientasi mahasiswa untuk nyari materi sendiri, presentasi sendiri, tanya jawab sendiri, dan dosen itu bukan disebut dosen atau guru, tapi mereka disebutnya fasilitator karena mereka memang cuma memfasilitasi ketika ada pertanyaan yang nggak kita ngerti. Kalau di UI sistemnya kayak gitu, dan di UI itu sistemnya blok-blokan kayak kedokteran. Dan aku tuh ngerasa susah banget gitu untuk jadi perawat. Tapi sayangnya gaji perawat, kualitas pelayanan kesehatan khususnya terkait perawat tuh masih kurang di Indonesia. Jadi ya itu sih yang dukanya, kayak aku udah capek-capek nanti lulus kerja jadi perawat tapi kurang dihargai, itu kan sedih banget ya, atau gajinya kecil. Nah itu aku lebih mikirin ke situnya sih. Walaupun ya sebenarnya gaji itu bukan orientasi, tapi lebih ke gak mau juga kalau profesi perawat tuh di underestimate sama orang. Benar-benar. Motivasinya ya, aku lebih ke I don't wanna let any chance to pass me, dan gak mau ada satupun kesempatan yang ngelewatin aku. Karena itu aku bakal overthinking, bakal stres kalau aku nggak nyoba kesempatan itu. Jadi aku tuh orangnya kayak gitu, kayak Isma nih, aku tuh sebenarnya daftarnya mepet-mepet, tapi kalau aku nggak daftar itu aku bisa-bisa stres kayak gila gitu karena nggak pernah nyoba dan nggak tahu gimana sistemnya dan nggak tahu lulus atau enggak. Walaupun aku harus ngehabisin uang untuk tes bahasa Inggris yang dadakan, terus juga akhirnya aku gagal, itu aku nggak ada penyesalan karena aku nyoba dan aku mengambil kesempatan itu. Dan aku tuh kayak gitu, kalau misalnya ada student exchange, aku tuh nggak mau dia lewat gitu, cobain aja dulu, nggak apa-apa kalau gagal, karena gagal tuh normal, dan at least aku nggak bertanya-tanya gitu, aku bakal gagal gak ya, aku bisa gak ya. Aku lebih ke situnya sih, kayak ikutan mapres nih. Aku tuh nggak ada pengen jadi mapres, pengen menjadi yang terpintar misalnya gitu, nggak ada. Tapi aku ketika ada terbuka, ada pembukaan pendaftaran mapres nih, nah aku pengen nyoba, bisa gak ya, bakal menang gak ya gitu. Akhirnya aku coba, lulus, menang gitu. Kadang juga coba gagal, dan itu normal menurutku. Dan aku lebih ke situnya sih, motivasinya adalah gak mau ngelewatin kesempatan doang. Motivasi motivated person gitu loh. Gimana nggak jelasinnya? Bener-bener dari sini nih, nggak ada yang bisa mempengaruhi saya gitu orangnya. Jadi ya kalau kalian beda nggak apa-apa juga, tapi karena aku kayak gitu, yang jadi kontrolnya itu ada di diri aku gitu. Dan aku merasa ya udah, aku nggak peduli mau orang, mau mereka sepintar apa, sebagus apa, secepat apa ngerjain tugasnya, kalau aku belum mau ngerjain ya udah nggak akan dikerjain.